Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah guna mengikuti salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama materi pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz Sahri kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin mustafa rasul ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali. Berkat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di sini. Allah menentukan kita hadir, Allah mengizinkan kita hadir di sini. Ringan langkah kaki kita hadir dengan niat ikhlas, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang kita niatkan, dan kita berharap Allah berikan taufik dan hidayah, dijaga iman Islam kita hingga akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan kita dijadikan hambanya yang mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Salawat serta salam dan tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita yang semua yang hadir, orang-orang tua kita terus ke atas, kemudian anak-anak kita terusnya nanti ke bawahnya adalah umat beliau, menjadi umat beliau yang dicintai beliau, akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih bil khusus tuan rumah, keluarga besar Bapak Munir. Kemudian juga yang hadir sini teman-teman alumni MI Al-Hozain dan keluarga besarnya juga. Alhamdulillah, hari ini banyak yang hadir. Mudah-mudahan menambah keberkahan tempat ini, majelis ini, dan mudah-mudahan insyaallah membawa kemuliaan buat kita semua. Berikan rahmat Allah turun buat kita, bil khusus buat sahibul bait. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah pelihara anak-anak keturunannya, jadikan anak keturunan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan semuanya yang telah andil dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Bil khusus untuk almarhum Bapak Arsyad bin Tamim yang hari ini haul yang ke-13. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan tuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosa kesalahannya, dan insyaallah nanti kelak dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyah wa likulli yadin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan eh, pembahasan kita. Ini bukan ngajar sebenarnya, ini cuma menyampaikan yang guru kita sampaikan. Jadi penjelasan mengenai kitab ini melalui terjemahnya saja, mudah-mudahan lebih kita bisa pahami dan mudah-mudahan apa yang sudah dijasahkan oleh guru-guru kita menjadi berkah ilmu yang bermanfaat buat kita, walaupun sedikit tapi kita amalkan ya, kemudian kita dawamkan, setelah itu kita sebarluaskan. Jadi sifat ilmu itu menuntutnya wajib, kemudian mengamalkannya. Setelah kita amalin, kita dawamin sendiri dulu. Setelah itu baru kita sebarkan pada yang lainnya, keluarga kita, istri anak kita, kemudian saudara-saudara dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita ikhlaskan. Gitu. Jadi tidak ada pamrih apapun di dalamnya, karena tujuan ilmu itu adalah disebarluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif hadzal kitab, berkata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, sampai kita dalam pembahasan tentang di bab tentang godaan-godaan. Jadi sebagaimana dari awal kita mengkaji tentang syarah kitab ini, penjelasan tentang kitab ini, kita belajar tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita, gitu ya. Bagaimana kita mengenal tentang ketauhidan kepada Allah, kemudian bagaimana kita mengenal di awal juga kita diajarkan untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan banyak tanjakan-tanjakan atau godaan-godaan. Jadi di dalam kita beribadah itu nggak mudah. Ada hambatan dan tanjakannya, dan terus menanjak gitu ya. Tanjakannya terjal, tebing-tebingnya luar biasa, kendalanya banyak. Jadi nggak mudah juga ketika orang mempunyai ilmu, mengamalkan ilmu, mendawamkannya itu yang berat. Jadi karena godaannya banyak. Gitu ya. Nah di bab ini kita sampai kepada godaan-godaan. Bagaimana kita ketahui, Imam Ghazali menyebutkan bahwa godaan-godaan kita ini sebagai orang yang dalam ahli ibadah yang ingin menyempurnakan ibadah, itu ada 4 bagian, 4 godaan. Dulu kita pernah bahas tentang godaan dunia, kemudian godaan manusia, ada godaan hawa nafsu dan godaan syaitan. Dan ini 4 hal yang tidak akan pernah hilang, pasti terus ada. Nggak digoda sama manusia, ya hawa nafsu kita gitu ya. Syaitan udah pasti musuh abadi kita. Kemudian juga digoda oleh dunia juga dengan gemerlapnya dan luar biasa. Cara menanganinya juga kita pernah belajar, insyaallah nanti kita ulang-ulang sedikit. Kemudian pada yang bahasan terakhir tentang bagaimana kita melawan godaan syaitan, itu kita diperlukan ketakwaan kepada Allah untuk melawan tipu daya syaitan. Tapi untuk mencapai derajat takwa itu berat. Nah ini yang kita lagi pelajari kemarin. Jadi kita ketika kita untuk mencapai derajat takwa harus memiliki harus menjaga 5 anggota tubuh kita. Kita udah bahas tentang bagaimana menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hati, dan hari ini kita membahas tentang bagaimana menjaga perut. Ada 5 nih. Jadi supaya kita mencapai derajat takwa, itu kita harus menjaga 5 anggota tubuh. Kemarin kita
terakhir membahas tentang menjaga hati. Tapi hati juga amat sulit karena banyak faktor yang merusaknya. Kemarin kita bahas tentang faktor-faktornya, yaitu panjang amal atau tulul amal, hasud, iri hati, kemudian al-ajalah, tergesa-gesa, yang keempat adalah sombong. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat bahasan yang kemarin ya. Itu kita kita amalin. Bagaimana kita jangan terburu-buru mengajarkan sesuatu, kemudian bagaimana kita tidak berpanjang angan seolah-olah kita hidup selamanya, kita masih hidup seterusnya, kita masih hidup umur panjang, tapi berpikirlah bahwa kita besok akan mati gitu ya. Jadi kita buru-buru untuk bertobat kepada Allah, kemudian kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Itu tujuannya, supaya kita tidak lalai. Karena ketika kita lalai, nanti godaan yang lain masuk nih. Godaan hawa nafsu, godaan syaitan tuh ya, membisikkan hati kita. Jadi kita memang harus lawan terus. Dan itu bergejolak. Karena memang Imam Ghazali menggambarkan bergejolaknya hati itu lebih gejolaknya nih ya. Lebih hebat lagi seperti gejolaknya air yang mendidih. Air mendidih kan udah bergejolak tuh, blok. Hati itu lebih bergejolak lagi, gampang berubah. Kadang-kadang kita lihat kita hari ini kelihatannya misalnya hati kita ini kuat banget nih gitu dalam mau ibadah gitu. Tiba-tiba sesaat kemudian tiba-tiba berubah. Nah, itu luar biasa memang. Makanya menjaga niat itu yang sulit gitu ya. Makanya di akhir zaman tuh banyak orang yang pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Yang itu digambarkan dalam satu hadis. Kemudian sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir, bolak-balik. Itu khawatir kalau kita nggak bisa jaga itu. Karena kenapa kita harus jaga hati? Karena itu ada tempat pandangan Allah. Ya, Allah cuma mandang itu di diri manusia. Allah nggak mandang fisik, ya, nggak mandang rupa kita, bentuk kita, kekayaan kita, jabatan kita. Allah nggak pandang. Karena yang Allah pandang adalah hatinya. Allah nggak penting. Allah bisa bentuk siapapun. Allah bisa menyerupakan apapun. Karena Allah yang maha membentuk. Ya. Allah yang maha membentuk. Allah yang maha menciptakan. Apapun bisa diciptakan. Tapi yang Allah lihat cuma ya di dalam bentukan itu ada hati. Ya, ada segumpal daging. Nah itulah yang Allah akan lihat. Ya, jadi itu yang kita harus pelihara. Karena sifatnya sangat rahasia, orang lain juga nggak tahu. Orang lain cuma lihat, orang di luar kita, manusia di luar diri kita itu cuma ngelihat luarnya. Nggak bisa ngelihat sampai ke hatinya. Nah yang kita yang tahu persis hati kita bagaimana. Apakah kita punya kebaikan atau keburukan, itu udah pasti ada. Gitu. Tapi apakah yang cenderung itu baiknya atau buruknya? Nah itu yang kita harus wanti-wanti kita jagain. Jadi kalau kita mulai merasa diri kita lebih dari orang lain misalnya gitu, dalam hati aja nih, ya, ibarat ujub lah kita bilang, takjub dengan diri kita. Nah itu udah menggugurkan amalan. Kalau Imam Ghazali itu sangat halus gitu ya. Jadi berhati-hati dengan itu karena Allah nggak suka. Ya. Kenapa? Contohnya ada iblis itu beramal itu sampai 80.000 tahun gitu ya. Dan amalannya melebihi dari para jin. Mendekati amalan para malaikat. Tapi kenapa iblis dimasukkan ke dalam neraka nantinya? Ya. Karena apa? Karena ada bibit kesombongan. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud Nabi Adam, dia nolak. Cuma itu doang. Pinternya luar biasa, alimnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Sampai nggak terkalahkan oleh makhluk yang lain. Tapi karena satu kesombongan itu, Allah murka. Iblis nanti akan dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Dan itu yang menjadi musuh abadi kita. Allah izinkan karena ada satu permintaan.
Jadi boleh menggoda manusia? Iya, silahkan sampai nanti akhirat gitu ya. Dan Allah izinkan juga iblis ketika anak Adam lahir dititipkan tuh. Allah menitipkan malaikat di kuping hati yang sebelah kanan. Tapi Allah izinkan juga itu setan menitipkan bala tentaranya atau apa namanya utusannya di kuping hati sebelah kiri. Nah, makanya kalau kita ini lagi diam begini nih, ada dua bisikan tuh. Bisikan baik ya, berupa nasihat, itu bisikan dari malaikat. Nah, bisikan buruk atau yang disebut was-was gitu ya, was-wasoh nama syaitannya itu adalah dari syaitan. Dua-duanya selalu bertempur dan selalu membisikkan tiap saat. Nah, makanya dibilang hati itu bolak-balik karena ada dua bisikan yang Allah izinkan ada di situ. Termasuk diri kita, saya pribadi, kita semuanya ada tuh. Tiba-tiba pengen gitu ya jadi orang tawadu gitu ya, rendah hati. Ada yang mancing nih. Ada yang mancing gitu kan, ibaratnya sombong dia di depan kita. Lah kita mau naik juga kan gitu. Bergejolak tuh. Kita mau lawan gitu ya. Akhirnya kita jadi melebihi sombongnya orang yang menyombongkan di depan kita gitu. Padahal esensinya nggak penting. Ya, karena Allah nggak lihat itu. Nah, itulah beratnya. Gimana juga kalau orang yang merasa, oh udah alim, soleh misalnya gitu, sering ke masjid, kemudian dia lalu lalang ke masjid, melihat ada tetangganya lagi pada main gitar, dalam hatinya bilang, mendingan gua gitu, yang udah ke masjid itu pada ngapain di situ, dia nggak tahu apa gini-gini, terbersit aja begitu, Allah murka tuh, nggak suka. Karena itu bagian dari ujub. Padahal kan sebenarnya kalau Allah nggak berikan kita hidayah, kita juga nggak bisa sesoleh itu. Itu adalah hidayah, bukan sesuatu yang kita harus sombongkan. Justru kita jaga gitu. Kita jagain tuh. Kalau dapat hidayahnya sampai kelepas. Nah, setan godain. Ente itu lebih baik dari dia. Oh iya ya, lama-lama naik. Habis naik gitu, ngomong, diucap, sombongnya keluar. Gitu. Jadi bahaya ya, bahaya luar biasa. Jadi satu perkataan saja, kalau itu membuat Allah murka, maka amalan kita akan hilang semuanya. Jadi kemarin kita pernah bahas tentang masalah iri hati dan hasad ya, dengki. Menginginkan kebaikan yang orang miliki itu hilang dari dirinya. Nah itu kan luar biasa. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun naral hatab. Hasad itu menghapuskan semua kebaikan, amal kebaikan kita seperti api melahap kayu bakar. Langsung habis. Jadi kemarin kita bahas tentang hati itu, makanya kita ingat-ingat tuh. Jangan sampai kita hasad sama orang. Karena anugerah Allah kepada manusia itu udah ditentukan oleh Allah, bukan kita yang menentukan. Apalagi kita menghendaki anugerah yang orang miliki itu hilang. Berarti kita mendustakan Allah telah berlaku adil gitu ya. Allah nggak adil, masa orang begini ini kita doain supaya begini ya. Nah itulah maksudnya. Jadi kembali lagi kepada tauhidan kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini Allah sudah tentukan kadar-kadarnya termasuk diri kita. Makanya ada doa tuh kemarin dari Abu Yakub, kalau kita melihat orang lain punya kelebihan ya kan, Allahumma sabarna, ya Allah berikanlah kesabaran bitama mini'am, dari kesempurnaan nikmat alal abdi, atas hambamu, wa husnu, dan kebaikan ahwalihim, keadaannya. Jadi kalau kita ngelihat orang di atas kita nih lebih punya kelebihan, kekayaan dan segala macam, kita minta disabarin, doanya gitu, ya Allah sabarin atas keutamaan yang Engkau berikan kepada hambamu itu dari kebaikan-kebaikannya dan dari kebaikan dan kebaikan keadaannya gitu. Jadi kita nggak
nggak iri gitu ya. Nah, itu yang diajarin begitu. Mudah-mudahan dengan begitu kita nggak rusuh hati kita. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Jadi kalau hati kita nggak punya perasaan atau hati yang hasut, iri, nggak dendam sama orang lain, kita ibadahnya enak. Itu tujuannya sebenarnya, tujuan itu untuk itu. Supaya kita ibadah, kita sholat tuh tenang. Pernah nggak ngalamin ketika kita punya masalah misalnya atau kita punya urusan, kita sholat, itu pasti nggak khusyuk. Ada yang kita pikirin? Sering ya, sering. Kita orang awam kayak kita ini sering banget begitu. Ya, iya itu. Sebenarnya bahasannya udah pernah dibahas, nanti kita bahas lagi. Jadi memang godaan tuh banyak ya. Tadi saya bilang ada 4 godaan. Ada dunia, godaan manusia, hawa nafsu, dan syaitan. Ada kalau dunia kita menangkalnya dengan zuhud. Artinya Imam Ghazali gambarin. Dunia itu sebenarnya jelek. Ya kan? Dilaknat oleh Allah. Dunia mal'unatun, mal'unun ma fiha. Allah melaknat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ila zikrullah, ila wa aliman wal muta'alliman. Kecuali orang yang zikir pada Allah dan orang alim dan orang yang ilmu. Jadi dengan ingat itu bahwa dunia ini nggak bagus. Allah aja begitu menciptakan dunia berpaling dari dunia. Tapi kenapa kita masih berebut-berebut gitu kan? Nah, ibaratnya digambarkan waktu itu tentang bahasan dunia. Ibarat kita disajikan kue lah gitu ya. Kue itu kan ada luarannya, ada topping-toppingnya tuh. Ada atasnya ada keju, ada coklat segala macam. Bagi orang yang mengetahui hakikatnya dunia, itu seperti orang yang mengetahui asal bentukannya itu. Nah, di dalam bentuk kue itu ternyata bahan-bahannya itu ada yang beracun. Ya, ada yang beracun dan berakibat fatal kalau kita makan. Gitu. Kalau kita makan itu, kita bisa meninggal atau mati atau merusak kehidupan kita. Nah, begitu ditutup dengan topping, kita nggak tertarik. Karena apa? Jelek dalamnya. Ini barang jelek gitu. Tapi orang yang nggak tahu, dia cuma lihat luarnya. Dalamnya dia nggak tahu bahwa ini merusak. Akhirnya apa? Berebut tuh. Gitu. Ibaratnya berebut dunia, main sikut-sikutan. Ya nyari cara begini-begini, dia korupsi segala macam. Karena dia cuma lihat toppingnya doang. Hakikat dalamnya sebenarnya dunia ini buruk banget gitu. Kalau diberebutin itu. Akhirnya luputlah semua tentang hakikat penciptaan, bahwa manusia diciptakan beribadah, lupa sama akhiratnya, terlena dengan itu. Terus dibuat begitu, lahirlah tadi kemarin kita ada godaan tentang panjang angan. Hati kita dibuai itu, dikipasin sama setan juga. Hidup kita masih panjang. Gitu. Udah nyari terus, nyari bekal yang banyak buat dunia begini, ngumpulin gak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Lupa ibadah, lupa sholat. Itu yang keburukannya, kita berpanjang angan. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa hiduplah seperti engkau akan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok, gitu kan? Jadi bersungguh-sungguh. Kalau kita mau mati besok gimana sih? Ketakutan kita kan. Jadi buru-buru lah beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi menangkal itu, yaitu dengan ilmu ya. Maksudnya artinya kita memang segala sesuatu itu godaan-godaan ini kita bisa tangkal dengan ilmu. Itulah tujuannya kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini, saling berbagi juga, saling nasihatin. Jadi bukan ngajarin tapi cuma meneruskan saja kalam-kalam dari guru kami. Jadi mudah-mudahan manfaat. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke 5 anggota yang harus kita jaga tadi. Menjaga mata, waktu itu kita pernah bahas, telinga, lisan, hati, kemudian kita bahas tentang menjaga perut yang kelima nih. Nanti kita bisa bisa belajar juga dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kelima tentang menjaga perut ya.
bagi kita yang tengah menempuh jalan ibadah, ini kita lagi menempuh ibadah nih kan ya, terus-terus beribadah dalam ketaatan, wajib kita menjaga perut kita nih. Sebab apa? Perut itu adalah anggota yang paling besar, anggota tubuh yang paling besar bahayanya dan paling sulit kita perbaiki. Aku bisa begitu ya? Ini bahasannya begini. Jadi perut itulah pusat kekuatan tubuh kita. Jadi kalau perut itu kan tempat makanan nih, tempat energi ya. Gitu, ibaratnya tangkinya, bahan bakarnya lah. Gitu. Makanya itu sumber kekuatan di situ. Juga merupakan eh, kekuatan yang lain. Jadi sumber kekuatan, sumber kelemahan juga, sumber kesolehan kita juga, sumber kenakalan kita juga, dan sumber sikap membangkang kita, atau durhaka kita itu berawal dari situ. Menurut Imam Ghazali ceritanya. Jadi kita dijaga nih, diperintah oleh Allah untuk menjaga perut dari hal-hal yang haram maupun yang subhat. Ya, haram udah pasti kita jagain perut kita. Jangan sampai masuk tuh ke dalam perut kita. Atau hal-hal subhat yang meragukan. Ya. Kemudian juga kalau di di kitab ini juga dianjurkan dijaga juga dari mengkonsumsi makanan yang halal tapi berlebihan. Walaupun halal tapi berlebihan kita jaga juga tuh. Karena nanti akan membawa mudarat juga. Iya, jadi benar-benar kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu tujuannya untuk manfaat, ya, bermanfaat dan bermakna gitu hidup kita. Jadi jangan cuman makan kemudian nggak diniatin, apalagi nggak baca doa gitu ya. Setan ikut makan, kemudian kebenar ke belakang gitu, cuma dibuang begitu aja nggak jadi apa-apa. Malah kan dalam doa buang hajat itu kan ada doanya yang gufronak, Allah aku minta ampun kepada engkau. Karena apa? Ketika orang buang hajat, pertama Kiai ini bilang kita lupa kalau kita lagi hajat kan kita nggak boleh berzikir tuh di dalam, ya kan? Itu kan berarti mestinya kan kita setiap saat berzikir. Kemudian yang kedua kita minta ampun sama Allah karena apa? Makanan ini nggak bermanfaat apa-apa, cuma menjadi kotoran doang. Karena selama kita makan itu nggak bisa bikin kita taat kepada Allah, kan kita begitu. Jadi ada hikmah di balik doa itu. Jadi kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang masuk itu adalah yang bermanfaat. Kemudian kenapa kita harus menjaga perut dari barang haram dan syubhat? Dilandasi oleh 3 perkara. Yang pertama, karena takut akan ancaman neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan bara api sepenuh isi perutnya dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi makan harta anak yatim kan haram. Nah, jadi barang yang haram itu seperti kita menelan bara api sepenuh isi perut kita. Nanti kita akan dimasukkan dalam neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, kulul lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka lebih utama bagi tempat kembalinya. Jadi kalau kita makan yang haram terus-menerus kan jadi daging tuh. Ya, auzubillah ya, mudah-mudahan kita dijaga. Kalaupun udah terlanjur, mungkin kita hilaf, kita nggak tahu ya itu barang haram. Zaman dulu kadang-kadang orang lagi kongkong-kongkong malam begadang, ayam tetangga main sambar aja, dibakar. Gitu. Itu bukannya masuk jadi daging nantinya. Ya, kita mohon taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni karena ketidaktahuan kita. Sekarang kita jangan ngulangin yang begitu. Insya Allah enggak ya, enggak ada yang miara ayam di luar rumah. Ya manusia memang begitu. Jadi yang penting kita sadar bahwa itu adalah hal yang dilarang, haram,
saat ini kita nggak ngulang lagi. Kita taubat nasuha, dan apa yang sudah masuk mudah-mudahan Allah membersihkannya gitu ya, supaya tidak dijadikan makanan api neraka nanti di sana. Kemudian yang kedua, orang yang memakan sesuatu yang diharamkan dan yang subhat tidak akan memperoleh taufik. Taufik itu petunjuk, bimbingan di sisinya dalam beribadah. Jadi apakah pantas berkhidmat kepada Allah kecuali orang yang suci yang telah disucikan. Jadi di barang dalam diri kita kan haram nih. Sedangkan Allah menerima hal yang suci. Masa pantas kita memperoleh taufik dari sisi Allah dalam beribadah? Allah akan enggak berikan karena kita kotor. Jadi seperti kita ketahui bersama, Allah melarang orang yang, contoh orang yang junub. Orang junub ya. Dan orang yang berhadas untuk menyentuh kitab Al-Quran. Ya. Dalam firman-Nya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula menghampiri masjid sedang engkau dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga engkau mandi. Dalam ayat berikutnya juga dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini aja junub. Junub itu kan perihal junub dan hadas itu adalah perkara yang mubah. Kita junub kan hal yang mubah. Tapi Allah larang tuh menyentuh kitab sucinya. Bagaimana yang haram, ini perbandingan gitu. Bagaimana yang haram gitu. Orang junub kan ya berhubungan suami istri kan, itu kan kalau belum mandi kan junub namanya. Atau yang berhadas, belum belum cebok misalnya gitu ya, hadas, atau dia belum berwudu. Itu nggak boleh, apalagi yang haram. Jadi itu sebagai satu perbandingan. Jadi kita perlunya menjaga itu. Mu'az Ar-Razi berkata, ketaatan itu disimpan dalam gudang-gudang Allah. Kunci untuk membukanya adalah dengan doa. Sedangkan gigi-gigi kuncinya adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi doa itu ada gigi-giginya, gigi-gigi kunci, ada gigi-giginya kan. Yang anak kunci itu kan ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya itu adalah perihal barang yang halal. Jadi apabila kunci tidak memiliki gigi, maka pintu tidak akan terbuka. Kalau udah loss. Karena udah nggak ada giginya. Nah, gigi itu adalah makanan yang halal. Kita dapat yang halal. Kalau haram, kita nggak bisa. Makanya doa kita nggak makbul, boleh jadi ada yang introspeksi itu ya. Kita Allah alam, nauzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari itu. Bukan gara-gara itu mungkin doa kita tidak makbul atau tidak diijabah. Karena itu bahaya banget gitu kalau misalnya doa kita kuncinya udah lost, kita berdoa sama Allah nggak pernah diterima oleh Allah. Jadi apabila pintu tersebut tidak dapat dibuka, maka bagaimana sampai kita kepada taat, kan nggak mungkin. Nah, itulah makanya beratnya memasukkan barang yang haram ke dalam perut kita. Tapi zaman kayak gini ya, kadang-kadang orang suka bilang gitu, nyari yang halal aja susah. Dalih alibinya, nyari yang halal aja susah gitu ya. Ya. Nyari iya nyari yang haram aja susah ya, apalagi yang halal. Itu kan tipu daya muslihat. Itu bisikan setan tuh, jangan didengerin. Walaupun datangnya dari manusia, itu godaan juga manusia. Jadi bentuknya itu ya. Bentuk godaannya dari setan melalui manusia. Ya, bisa mensyaril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan. Itu adalah bentuk larinya nanti berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu luas, ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kita memutus harapan kita kepada Allah, itu dosa. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, pasti. Cuman kita ya itu juga kali ya,
pikiran kita cuma difokus sama satu jalan gitu. Allah nggak buka pintu yang jalan yang lain, jadi seolah-olah itu aja buntu gitu. Nah kita minta hidayah Allah, berikan taufik hidayah supaya Allah tunjukkan jalan lain selain jalan ini. Kalau udah buntu ya udah jangan ditabrak terus. Usaha misalnya udah buntu, tapi itu aja terus-terusin. Bisa jadi kata Allah bukan itu jalannya, tapi kita maunya ngotot aja ke situ. Cari alternatif lain karena rahmat Allah itu luas. Nggak ketemu juga. Udah satu kampung kita kelilingin nyari rezeki yang halal, nggak ketemu juga. Bukan itu kali tempatnya. Hijrah kita pindah kampung orang lain. Kan begitu. Zaman dulu orang-orang tua ya, ada operan ya, orang operan ya. Pindah ke Kalimantan. Itu tujuannya, mencari rahmat Allah itu luas, jangan cuma pikirannya sekutek-kutek di kampung doang gitu kan. Karena Allah luas, Allah memiliki dunia dan seisinya itu memang rahmatnya sangat luar biasa. Kalau kita buka, gitu ya. Saibul Bait nih, Munir, usahanya sampai kemana? Jauh-jauh dia, ke Batam, ke Pekanbaru kemana gitu. Itu artinya ngebuka. Ya cuma di kampung doang, Pondok Pinang utek-utek juga. Zaman dulu apa? Tukang kayu semua. Padahal keahlian lain banyak gitu, tapi utek-utek saingannya banyak, macam-macam. Akhirnya ujung-ujungnya karena cuma di situ-situ doang, setan bisikin lagi. Akhirnya, si anu mau begini usaha, kata mau maju, kenapa maju? Karena begini-begini, udah hasadnya keluar. Dia doain dah tuh orang begini. Anjur lah kita. Itu memang muslihatnya setan ya. Jadi kita jangan sampai berputus asa karena kita punya rezeki masing-masing, nggak ketukar, nggak akan ketukar. Dan kalau kita mau bahagia katanya, kalau kita mau melihara kebahagiaan diri kita, jangan pernah sekali membandingkan kebahagiaan diri kita dengan orang lain, karena nggak akan ketemu, beda. Gitu. Si A punya kebahagiaan, oh kita pengen, kok gue nggak kayak dia ya? Jangan bandingin, karena apa? Kalau lu bandingin pasti lu jangan nggak bahagia. Nah, kita udah dapat begini nih, ya punya ya diri kita begini, punya anak begini, punya istri begini, punya lingkungan begini. Terima dulu, karena itu Allah takdirkan. Nikmatin aja, jangan nengok sebelah. Boleh jadi itu yang bikin kita jadi nggak bahagia. Allah cabut rahmat, Allah cabut kebahagiaan di dalam diri kita, berupa kebahagiaan nikmat yang Allah berikan di dalam diri kita. Contohnya misalnya gini, orang kaya nih, orang kaya kan makanan macam-macam ya. Terus kita makanannya biasa-biasa nih, yang asin, jengkol, serasem. Awalnya kita nikmat aja tuh makan. Ya, awalnya nih begitu kondangan di gedung, lihat makanan macam-macam. Wah, ada dimsum, ada apa, zup, apalah segala macam. Kita pengen nyobain gitu. Kita nyobain, tiba-tiba kok kayaknya enak banget ini gitu, makanan orang kaya ini katanya. Oh, ini makan orang kaya begini. Akhirnya kita kufur sama nikmat kita nih, yang biasa kita makan kan, malah kita nggak sanggup tuh beli yang kayak begituan. Jadi nilainya itu bukan di mulut atau di mata, sebenarnya di hatinya aja gitu. Kalau dia menerima itu ya udah enak banget dan nikmat lah, katanya, udah nggak ada bandingnya lah, makanan paling nikmat sedunia. Dan bagi orang kaya makanan kayak gitu yang kita bilang nikmat itu biasa-biasa aja buat dia. Dia nggak ada kebahagiaan buat dirinya untuk makan yang kayak gitu. Ya, dia malah pengen sayur asem. Enak banget makan sayur asem, lahap banget sampai habis 2 piring misalnya gitu. Dia ngiri sama kita. Kita ngiri sama dia ngiri sama kita. Artinya apa? Yang dicari bukan materinya, bentukannya, tapi yang dicari adalah rasanya itu. Maksudnya nikmat itu dalam hati ya. Perasaan itu yang dicari sebenarnya. Dan itulah nikmat atau perasaan yang Allah titipin ke hati orang-orang yang benar-benar menerima takdir dari Allah. Dia menerima apapun keputusan Allah, orang itu pasti akan bahagia. Pasti akan senang. Jadi diajarkan qanaah, menerima
apa adanya yang Allah berikan pada kita. Kita nggak ngelihat kiri kanan gitu. Gitu. Jadi nggak ngelihat kemewahan itu sebagai suatu kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang kita punya. Enggak. Kita ini udah luar biasa Allah kasih. Gitu. Dan satu lagi, kita nggak akan ditanya tentang kenikmatan orang lain nanti dalam kubur. Yang ditanya kita. Lu dikasih apa sama Allah? Ya itu yang ditanya. Nggak ditanya si Fulan dikasih nih. Nggak mungkin kita ditanya tentang urusan tetangga kita. Gitu. Jadi nggak ada urusannya kita kepo sama urusan orang. Gitu. Biarin aja. Masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ya. Kecuali yang menjadi tanggung jawab kita, kayak anak kita, istri kita, itu kita wajib mempertanggungjawabkan itu. Kalau misalnya kita biarkan dalam kefasikan atau kemaksiatan. Tapi kalau orang lain enggak, gitu ya. Sekedar mengingatkan misalnya, si Fulan, ayo ini. Udah. Tapi setelah itu dia nggak mau, ya udah selesai. Jadi tidak ada bagian orang lain yang kita pertanggungjawabkan nanti. Kemudian kita lanjut lagi sedikit. Sesuatu yang halal namun dikonsumsi secara berlebihan. Nih tadi yang haram jelas. Tapi ada juga yang halal berlebihan. Ini akan menjadi sumber penyakit ya bagi hamba Allah dan bala bagi ahli ijtihad. Jadi kelebihan makan ini. Walaupun halal, kita makan banyak gitu ya. Malah ada yang makan sampai muntah, itu jadi haram. Nah, setidaknya ada yang halal berlebihan ini setidaknya ada 10 macam penyakit yang diakibatkannya. Yang pertama, kalau kita kelebihan makan, hati kita itu menjadi keras. Jadi kehilangan cahaya. Nabi SAW bersabda, la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab fa innal qalba yamutu kazzar'i idza kasura alaihil ma. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mematikan hati dengan memperbanyak makan dan minum. Jadi hati kita itu bisa mati. Hati kita kan pengennya hidup bercahaya gitu ya. Kita udah jagain tuh. Dengan yang haram kita jagain dengan subhat. Yang halal kita makan tapi berlebihan. Nah ini bahaya juga. Jadi jangan kalian mematikan hati dengan memperbanyak makan dan minum. Jangan kebanyakan makan minum. Gitu ya. Sebab hati itu akan mati seperti tanaman apabila kebanyakan disiram air. Ya. Jadi logik lah perbandingannya begitu Nabi bilang. Jadi kalau air kita siram terus pohonan tuh udah cukup padahal tuh disiramin lagi lama tuh pohonan mati hati kita. Hati kita jajelin makanan mulu. Bentar makan, bentar makan. Makannya sedikit tapi sering. Sedikit-sedikit makan. Iya hidup untuk makan. Jadi orang-orang soleh telah memberi perumpamaan seperti perut itu ibarat periuk yang mendidih di bawah hati. Jadi ada hati, ini ada perut. Asapnya naik ke hati itu. Semakin lama semakin bertambah banyak hingga membuat hati menjadi buram dan panas. Jadi kebanyakan makan naik ke hati, hatinya. Makanya dibilang ketika kita banyak makan itu hati kita jadi keras. Ya. Apa kalau udah keras susah dibilangin, dinasehatin susah. Iya. Karena ternyata itu dari berlebihan makan. Walaupun yang dimakan halal. Gitu ya. Ya satu lagi deh. Yang kedua, makan yang terlalu banyak merangsang anggota tubuh lainnya cenderung pada perbuatan tidak baik. Ya, berlebihan nih. Jadi mendorong berbuat jahat dan tidak tahu malu. Seorang yang perutnya kenyang cenderung menjadi angkuh. Dan matanya tergiur untuk melihat hal-hal yang tidak berguna. Baik terhadap sesuatu yang haram maupun yang tidak bermanfaat. Demikian juga telinga, lisannya, kakinya. Jadi sebaliknya, bila ia lapar, maka seluruh anggota tubuhnya jadi terang, tenang, dan diam. Tidak ingin melakukan hal-hal semacam itu. Jadi, makanya diajarkan kita puasa. Rasulullah ngajarin puasa Senin Kamis. Supaya itu menjaga
hati kita tetap tenang, diem gitu ya, jangan banyak. Kalau banyakan makan kan begitu ya, bawaannya eh, gimana sih bawaannya dah kalau orang mau makan, mau ngeliat ini, ngeliat itu, macam-macam. Oh ya aku mau dah apa segala macam, macam-macam. Akhirnya ngerusak, ya, ngerusak yang lainnya juga. Al Ustadz Abu Ja'far mengatakan perut itu adalah anggota tubuh yang apabila lapar maka semua anggota tubuh lainnya menjadi kenyang. Jadi ketika kita lapar nih, anggota lainnya jadi kenyang tuh. Nggak mau ngapa-ngapain udah. Lagi lapar ya. Mau jalan juga berat ibaratnya. Jadi dia dilapar. Jadi seolah-olah tuh kenyang. Jadi dia jadi tenang tuh tubuh kita. Tapi kebalikannya ya. Jika kenyang maka anggota lainnya menjadi lapar dan mendorong pada perbuatan dosa. Jadi kalau orang kenyang kan hawanya ya aktif gitu ya. Wah, misalnya begini-begini. Akhirnya yang nggak penting dia kerjain gitu. Pikirannya iseng mulu, iya benar. Iseng itu karena kelebihan. Jadi garis besarnya bahwa perbuatan-perbuatan seorang dan perkataan-perkataannya itu tergantung dari apa yang dimakan dan diminumnya. Jika yang masuk adalah sesuatu yang diharamkan, maka yang keluar darinya atau dampaknya cenderung kepada yang haram juga. Kalau makanannya haram nih, maka keluarnya haram. Tapi jika yang masuknya itu halal, ya, masuknya itu adalah hal yang tidak keluar pun dengan tiba. Seakan-akan makanan itu adalah benih dari berbagai bentuk perbuatan yang perbuatan itu adalah tumbuhan yang muncul darinya. Jadi kalau kita sering orang sering mengonsumsi makanan yang haram, maka perbuatannya juga akan menjurus kepada itu. Omongannya, apalah segala macam. Keluarnya haram juga, bentukan yang dilarang oleh Allah. Jadi yang masuk yaitu jadi yang keluar. Kalau yang masuknya halal, insya Allah nanti keluarnya juga barang-barang yang halal. Ucapannya juga baik. Kadang-kadang kita lihat berpendidikan secara pendidikan misalnya gitu. Orang kaya misalnya gitu ya, punya jabatan. Tapi omongannya, ada kan yang begitu, nyakitin orang. Hati-hati itu, hati-hati itu ya. Beberapa kemarin ada yang begitu tuh, ada yang dibilang gus-gus itu ya, yang menghina pedagang. Iya, itu kan nggak boleh terlontar dari mulutnya. Ya, apalagi seorang dianggap ulama, orang bilang. Iya, sebenarnya itu teguran buat dia supaya nggak arogan gitu ya. Tapi malah membela diri. Mestinya kalau yang baik kan introspeksi gitu ya. Buru-buru, oh iya emang salah. Jadi emang selama ini hilaf, arogan. Karena Allah berikan kenikmatan, kelebihan sesuatu itu bukan untuk disombongkan. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu, pertama kita ambil secukupnya, ada lebihnya kita sedekahkan. Jadi secukupnya aja kita ambil untuk kepentingan kita. Jadi itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah menyukai apa yang kita lakukan. Dalam satu hadis dibilang, habul amali ilallah ta'ala dawamuha wa in qalla. Sesuatu yang amalan yang Allah cintai itu adalah sesuatu yang dawam, yang terus menerus, continue, walaupun sedikit. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kita punya ilmu sedikit, amalin. Percuma juga kalau kita ngaji sama misalnya ilmu banyak, mau guru-guru hebat, luar biasa, tapi kita nggak amalin satu pun. Begitu ditanya aja masih Fulan, sama Habib Fulan, sama Kiai Fulan, apa yang didapat? Banyak. Banyak. Apa sebutin satu? Banyak pokoknya. Dia nggak bisa nyebutin karena dia nggak amalin. Kalau diamalin dia tahu, oh diajarin begini, diamalin dia tahu. Dia bisa sebutin, dia bisa jelasin ke orang karena dia ngamalin. Tapi kalau enggak, ya begitu jawabannya. Banyak. Tanya aja sama gurunya, ya gurunya mah tahu. Emang yang ngajar pasti tahu. Ya. Jadi boleh kita sebanyak-banyak kita punya guru, tapi sebaik-baiknya itu yang kita amalin. Nanti yang ditanya yang itu, yang kita amalin itu. Nggak ditanya yang kita nggak amalin.
Justru malah kalau kita mengetahui sesuatu nggak diamalin, nanti jadi pertanyaan besar. Allah memberikan kita kepahaman, tapi kita nggak mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan eh, bermanfaat buat kita, dan insya Allah nanti bulan depan ya, kalau misalnya kita ada umur, kita lanjutkan kembali. Kita baca Fatihah, mudah Allah berikan ridho kepada kita. Wa haziniyah wa sadah ala hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina dengar azan dulu. Udah tutup, mungkin ada yang mau nambahin? Bang Ijo, ada yang mau nambah? Mau nambahin penjelasannya? Saling berbagi aja. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita memahami ilmu, kita menjadi tambah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Amalan-amalan yang ikhlas itu melahirkan nanti cinta kita kepada Allah. Karena cinta itu di atas keikhlasan. Contohnya gini, kita cinta sama anak, kita ngasih anak apa aja kita nggak sebutin udah, ya kan? Udah pasti ikhlas gitu, udah pasti ikhlas. Jadi iya, begitu juga kalau kita udah cinta sama Allah sama Rasul, kita ngamalin apa aja udah ikhlas aja, udah nggak perlu hitung-hitungan. Oh capek lah apalah, nggak. Kenapa? Kita udah cinta sama Allah. Sama kita tadi ibaratnya begitu, kita cinta sama anak nih. Anak mau minta apa aja ya kita kasih ini, kita susah-susah kerja, kita ikhlas aja, itu nggak kita hitung-hitung. Berat emang. Nah sama ibadah, ketika cinta sama Allah berat tapi kita nggak hitung karena kita udah cinta gitu. Tapi ada juga ikhlas belum tentu cinta. Kita ngasih tetangga kita nih, kita ikhlas, berarti nggak cinta sama tetangga kita gitu. Bisa juga begitu. Jadi cinta itu di atas keikhlasan. Jadi kalau kita udah ikhlas, latih, kemudian kita cinta, ya udah kita melakukan apapun udah mau ibadah. Makanya ulama-ulama kita tuh, para pendahulu kita, para ambia itu udah nggak ngitung-ngitung lagi. Kalau kita masih ngitung, oh kemarin tahajud sekian rakaat, berhitung-hitungin banyak. Iya, kita nggak bagi ngitung lagi udah, karena udah cinta sama Allah. Apa yang Allah perintahkan udah kita kerjain. Disuruh sabar, kita kerjain sabar, jangan hitung kan sabarnya. Karena kita masih ngitung sabar kita. Kalau gua nggak sabar, nah itu udah omongan. Gitu. Ada lagi pemberian, ya kalau nggak ikhlas ada pemberian yang gugur gara-gara satu ucapan, ya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan batalin pahala sedekah kita dengan satu ucapan yang menyakitkan. Misalnya kita nih udah dulu bantuin temen nih, ikhlas banget tuh, tiba-tiba dia sekarang kurang ajar sama kita. Kita ngomong, lu kalau dulu gua nggak bantuin lu, gua nggak kasih duit lu begini-begini. Kalau kita nggak buru-buru istighfar, itu gugur pahalanya. Kita simpan sekian puluh tahun itu, kita diam udah ikhlasin nih. Ya setan kan ngujinya dari manusia bisa aja ya. Diungkit gara-gara kelaguannya orang kurang ajar gitu. Kita ngomong, kalau lu gua nggak bantuin lu nggak jadi begitu lu sekarang. Padahal kan sebenarnya kalau hakikatnya yang menggerakkan hati kita kan Allah ya, bukan karena diri kita. Gitu. Jadi kalau kita ngomong gitu kita sombong. Gara-gara sombong itu akhirnya pahalanya hilang. Sekejap saja gitu. Padahal capek-capek kita jagain. Itu salah satunya. Macam-macam lah gitu. Kadang-kadang kan kita diuji gitu. Ada juga misalnya mungkin kita ngangkat anak Ditunjukin tadi gimana? Posisinya atau kan
gara-gara dia juga kita jadi mengucapkan itu. Dan dia sendiri nggak tahu diri gitu. Ya itu dan sebenarnya suatu hal yang kepisah gitu ya. Baik siapa gitu. Enggak, jangan ngukur siapa baik siapa. Kita belajar gini ya. Di saat ini nih kita nggak Imam Ghazali juga nggak ngelarang kita belajar tentang iri hati, sombong. Itu untuk diri kita. Jangan kita menilai orang lain. Oh, menurut ciri-cirinya Imam Ghazali sombong itu mungkin. Oh, dia sombong tuh. Nggak boleh gitu. Jadi artinya ya itu urusan dia dah gitu kalau urusan kayak gitu. Tapi kalau memang kita yang kepancing ya berarti kita masih lemah nih. Ya keikhlasan kita misalnya gitu. Kesabaran kita dalam menerima ujian itu. Kan ujian hadir dari orang. Jadi kita kalau kita ya sebenarnya bermanfaat buat kita. Itu ujian, bentuknya dari orang. Kalau misalnya dia uji kita lolos dari ujiannya, kita naik derajat. Ya. Tingkat kesabarannya naik lagi. Kesabaran kan nggak ada batas, tapi ada tingkatannya. Kita naik lagi tingkatannya tuh. Kesabaran kita luar biasa, udah mulai naik gitu. Jadi bersyukur sebenarnya sama orang kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita kepancing. Hawa nafsunya naik, ya itu akhirnya ngomong. Gara-gara kalau nggak gara-gara padahal yang bikin gara-gara bukan kita, Allah yang bikin gara-gara gitu ya. Dan jaga juga yang apa merasa pernah nyumbang segala macam juga jangan, ya itu sama, jangan merasa oh gara-gara gue nih, padahal kalau Allah nggak gerakan hatinya juga gak akan begitu. Jadi juga jangan ada orang yang nyembah banget sama orang gitu. Seolah-olah dari si fulan nih, kalau nggak ada dia yang itu mau dari Allah. Bersyukur sama orang itu boleh, berterima kasih itu harus, tapi nyembah apa? Kalau Allah ngegerakkan hatinya, dia nggak akan beri bantuan kita. Berarti sebenarnya itu wasilah. Allah berikan orang gerakan hatinya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Intinya kita bersyukur sama orang itu, kita bersyukur sama Allah juga. Tapi kalau kita cuma bersyukur sama manusianya, nyembah-nyembah. Wah, dikasih jabatan nih. Akhirnya apa? Ya itu kultus individu. Oh si fulan bagus, walaupun bagaimana tetap aja bagus. Itu yang jadi masalah. Jadi tetap bahwa sesuatu itu Allah yang ngatur, Allah yang gerakan kita, Allah yang menggerakkan hati kita, hati orang juga misalnya. Allah memberikan pertolongan, misalnya punya utang nih sama orang. Kita berdoa Allah berikan lunas utang segala macam. Kita nggak bisa lunasin utang. Tiba-tiba Allah gerakin orang tersebut. Ya udah, utang lu sama gua halalin. Ada yang begitu, ada yang gitu. Tapi kita nggak minta doanya sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan dalam melunasi hutang. Tapi belum ada cara menjalani hutang. Tapi tiba-tiba Allah berikan cara-cara lain. Nggak dari kita. Kita nggak punya kemampuan, Allah nggak berikan kemampuan untuk bayar hutang sendiri, akhirnya diberikan melalui orang itu, dihalalin hutangnya. Itu kebaikan buat orang itu karena pahalanya luar biasa tuh, dan kebaikan buat kita juga karena ringan gitu, nanti nggak ditanya. Jadi makanya kalau punya hutang baiknya diselesain buru-buru. Karena apa? Guru saya bilang nanti di akhirat di yaumul hisab kita dihitung tuh semua, malah sedetil dihitung catatan apa ini sampai detil banget gitu, sampai per detik-detiknya juga dicatat semua. Akhirnya kita rusuh, kita merasa susah di sana karena semua orang merasa susah di yaumul hisab itu. Akhirnya dia nyari kebaikan yang dia punya. Nah, ini beratnya nih kalau orang yang punya utang sama orang. Nanti dia nuntut nih, wah si fulan dulu punya utang sama gue nih, dia belum bayar nih, gue tagih. Nggak mungkin di zaman di akhirat nanti kita bayar pakai duit, udah nggak berlaku duit. Apa yang dibayar? Pakai amalan si fulan. Ya udah, amalan ambil, gue lagi susah nih, gue lagi butuh, timbangan gue kurang gitu. Timbangan kebaikan gue kurang, gue ambil lu ya. Dipaksa diambil. Kita yang utang berkurang. Itu yang dibilang makanya hutang harus diselesaikan buru-buru. Masuk ya, kita pribadi juga mungkin ada gitu ya. Tapi kita berusaha. Kalau kita niatnya berhutang itu untuk kebutuhan,
bukan kebutuhan pokok ya, kayak kita buat makan, buat anak sekolah segala macam. Itu kan hal yang pokok. Bukan untuk beli sesuatu, beli motor, minjem sama teman misalnya gitu. Bukan untuk yang begitu-begitu gitu. Kemudian kita berniat dalam hati, ntar kalau gue punya duit gue bayar. Biasanya Allah kasih mudah tuh cara jalannya. Karena ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada diri kita, maka Allah akan berikan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalaupun misalnya sampai mati nih, kita udah berusaha nih sungguh-sungguh bener ya, bener-bener jujur kita pengen lunasin, kita nggak sempet lunasin. Nanti Allah akan cari cara untuk lunasinnya sebelum kita meninggal. Apakah ada orang yang bantuin kita? Dia tahu, dia dengar, oh si pulang, gue lunasin utangnya. Gitu. Atau anak kita atau saudara kita yang tahu. Nanti Allah akan buka. Tapi niatnya itu pengen bayar, bukan yang ngeles. Gitu. Kalau ngeles nanti ditagih itu benar di sana. Jadi ketika Allah mengizinkan kita berhutang, berarti kan Allah memberikan kemudahan kita berhutang sama orang, Allah mengizinkan itu, kemudian Allah akan berikan jalan keluarnya. Tapi kita yakin, tapi misalnya kita sampai ajal kita misalnya kita juga nggak bisa bayar, tapi Allah akan menyelesaikan semuanya dengan caranya. Yakinnya begitu. Tapi jangan mentang-mentang begitu kita nggak berikhtiar untuk bayar. Tetap ikhtiar harus masuk bayar. Bagaimanapun cara kita harus bayar. Tapi kalau kita pun mati dalam keadaan kita bisa membayar, karena kita sungguh-sungguh berusaha untuk bayar, Allah akan menyelesaikan semuanya. Itu amannya kalau kita punya keyakinan dan punya itikat baik. Tapi kalau nggak punya itikat baik, ya azab lah buat kita. Ya. Makanya kita pelihara. Ya, kemarin kita belajar tentang hati. Hati kita dulu dah, kita mulai ibda bin nafsi, kita mulai dari diri kita. Orang lain mau urusannya orang lain biarin dah gitu. Sampai-sampai kita juga nggak boleh kepo sama urusan orang. Ya, kalau kita masuk ke rumah orang aja kita jangan ngeliatin semua yang ada di dalam. Jadi kalau nggak diizinin kita jangan ngeliat. Kadang kita begini ya, kalau kata Habib, kita lewat nih di rumah orang, pintu kebuka, matanya ngeliat ke dalam. Itu haram, sama kayak orang nyuri, sama kayak orang mencuri. Kita nggak diizinkan sama tuan rumah untuk ngeliat dalam rumahnya. Ya. Kemudian kita masuk di rumah, misalnya kita diizinkan masuk ke rumah. Kemudian kita mendengar ada ucapan, pertengkaran atau segala macam. Kemudian kita bawa keluar, kita ceritain ke orang lain. Itu juga hal haram. Kalau kita masuk ke rumah orang nih, bertamu, itu adab nih. Kita masuk, ada dalam kitab apa ya? Jadi kita masuk bertamu, kita kunci mata sama telinga kita. Kita tutup semua, kita pura-pura buta, pura-pura telinga. Dia mau ribut apa, dia mau ngomongin apa segala macam, mau perabotan apa segala macam, nggak usah kita lihat, nggak usah. Begitu kita keluar kita seolah-olah kayak nggak ngeliat apa-apa udah. Ada yang nanya, masih bulan, rumahnya bagaimana? Karena ada yang nanya begitu. Ya udah nggak usah nanya yang begituan. Gitu. Kita cuma perlu sama orangnya. Ada yang gitu, itu adab. Jadi apalagi ada orang gitu ya, mau kepo aja. Ya. Itu adabnya luar biasa ya. Kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang, jangan liatin. Apalagi tiba-tiba kita masuk, dia lagi berantem ini sama lakinya. Kita rekam. Ya ibaratnya kita rekam di telinga kita, keluar dia nanya, kita ceritain. Aib orang kebongkar gitu. Padahal kita harus jagain aib keluarga kita, saudara-saudara kita sama muslim. Hadisnya kan begitu, man salimal muslim, al muslimun man salimal muslimun biyadihi bilisani wa yadihi. Jadi orang muslim itu yang dianggap muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari tangannya dan lisannya. Jadi kita nggak boleh ganggu. Tangan artinya perbuatan kita, lisan omongan kita. Jadi kalau kita ngomong jangan nyakitin saudara kita muslim. Perbuatan kita juga sama, nggak boleh kita. Itu dibilang muslim itu begitu, salim, saling menyelamatin. Yang ada kita tutupin aibnya. Kalau punya kekurangan kita jangan ceritain, kita tutupin. Kalau ada yang ngomong begini, si Fulan begini, wah gitu. Lu kan nggak tahu aslinya. Semua siapapun. Kalau nggak diizinin ceritain, jangan ceritain. Iya. Jadi kesulitan apapun kita kalau
ya kita nggak cerita gitu. Kalau dia cerita sama kita ya kita jangan ceritain ke orang lain. Kita doain aja mudah-mudahan kesulitan diangkat. Mungkin dengan cara dia cerita sama kita, Allah ngasih peluang pahala buat kita. Artinya kita bisa mendoakan dia. Dengan mendoakan kita, kita dapat pahala. Kalau misalnya doa kita dikabul, dia senang, kemudian dia dapat kebaikan, maka kita akan dapat kebaikan yang sama seperti yang dia rasain. Gitu. Itu kan luar biasa. Cuman kadang-kadang ya itulah perlunya ilmu ya, perlunya kita paham sesuatu itu memang apa namanya perlu kita pelajari gitu ya. Nah, yang penting tadi walaupun kita dapat sedikit, kita amalin, kita dawamin. Nah, itulah yang nanti akan menjadi catatan baik buat kita. Kita nggak dituntut banyak sama Allah, tapi kita dituntut walaupun kita dapat sedikit, kita dawamin, kita amalin, setelah itu kita bagiin. Setelah itu udah ikhlasin, lupain aja. Jangan kita ungkit-ungkit gitu ya. Insyaallah terjadi amalan yang Allah ridha dan mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda nanti di yaumil akhir sebagai tabungan kita. Jadi kita mau pulang pada Allah kita membawa bekal-bekal yang banyak. Apalagi usia kita di atas 40, ada yang 50, ada yang 60 gitu ya. Ya udah sebenarnya tinggal dikit lagi bekal kita. Jadi jangan buang-buang amalan yang kita udah amalin dari dahulu. Tadi saya bilang jangan sebut semua yang kita udah ikhlasin supaya tetap pelihara atau jadi pahala yang nanti bisa kita dapat di akhirat kelak. Sama kita nambahin dikit-dikit dah gitu ya. Insyaallah itu jadi membawa ke keselamatan buat diri kita. Kita ajarin juga buat keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya. Nggak ada ya, kita tutup aja dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni khilafan, bil khusus saya pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni lisan saya, keburukan-keburukan dari diri saya juga. Dan ini, kalaupun itu adalah suatu kalimat yang baik, adalah dari Allah, dari guru kita semua, dan mudah-mudahan kembali kepada mereka yang memberikannya dan menjadi pahala buat mereka semuanya. Bihadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.